وجعل سنته طريقا إلى دخول الجنان والصلاة والسلام على خير من صلى وقام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا الرحمة المهداة. صدق الله العظيم وصدق حبيبه الكريم. Pertama-tama yang kita hormati bersama Kiai Haji Mandala sebagai koordinator TQN Tarekah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Suryalaya wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Yang dihormati Kiai Muhammad Adam Japri, Imam Masjid Nurul Hidayah Nurul Hadiah, sekaligus penasehat TQN Sulawesi Barat. Wa hadratul mukarram akhuna Kiai Haji Muhammad Shibili Syahabuddin, para kiai dan wakil talqin serta jamaah TQN yang hadir daripada kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita semua berada di tempat yang di dalamnya ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Semoga kita semua diampun dosa kita dan apa yang kita lakukan di sini sejak pagi tadi hingga akhir menjadi amal yang makbul oleh Allah, yang memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Dan juga Allah meninggikan derajat kita semua dan kita mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini meskipun panas tapi hati kita sejuk karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berijtima', berkumpul, di mana kumpulan ini tidak ada kepentingan apapun. Kita kumpul bukan untuk mendukung salah satu caleg presiden, gubernur, bupati, atau caleg wakil rakyat. Tapi kita berkumpul berdasarkan mahabbatillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpulan inilah yang sangat bermanfaat di akhirat nanti, di mana kita satu sama lain meskipun sekarang tidak kelihatan wajahnya, tidak tanda mukanya, tapi jika kita berkumpul karena Allah dan karena mahabbahnya, tiba-tiba di akhirat kita saling mengenal insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia,
Alhamdulillah, pada hari ini saya mendapat kehormatan. Pagi ini, siang ini adalah kegiatan Al-Faqir yang terakhir selama di Mandar, Sulawesi Barat. Setelah ini saya akan pergi ke airport karena pesawat saya menuju Jakarta jam 7, terbangnya jam 8, so, mesti di airport jam 7, jam 6 ya. Semoga pada kali ini di tempat yang ikhtitam, yang terakhir ini menjadi miskul khitam. Ganti yang di dalam aja. Gak kuat mungkin ya. Bisa pakai di sini. Tegangan listriknya nggak kuat. Tidak bisa pakai di sini. Apa ini? Oh, bisa. Pakai ini aja. Nggak bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang berbahagia, semoga pada kegiatan terakhir Al-Faqir di Mandar selama 3 hari ini, di tempat ini menjadi miskul khitam, menjadi kegiatan terakhir yang menyempurnakan dan juga menjadi penutup yang terbaik. Dalam kesempatan ini Al-Faqir ingin boleh ini dilepas aja ini. Ini lepas ya. Lepas aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan ini Al-Faqir ingin mengajak muslimin muslimat bersama-sama memahami bahwa apa yang kita lakukan dari rangkaian acara tadi adalah merupakan acara rangkaian yang penuh dengan anwar, dengan cahaya untuk membangun, untuk membersihkan segala penyakit yang ada dalam diri kita, terutama tanbih, pesan-pesan yang diberikan oleh waliyun min awliyaih wa min ahlihi ta'ala, yang mempunyai pandangan yang kasyaf terhadap hal-hal yang gaib, terhadap hakikat keimanan, hakikat keislaman, dan hakikat perilaku manusia. Maka
Jangan sampai nasihat itu atau rangkaian kegiatan ini hanya menjadi sebuah rutinitas yang formal, akan tetapi betul-betul diresapi oleh hati yang bersih dan niat untuk kita amalkan, untuk bukan hanya mendengarkan, menghafalkan, tetapi niat untuk mengamalkan. Karena kekuatan para salikin di dalam TKN Suryalaya ini, perekatnya, pengikatnya agar dia tidak lari, tidak missing, tidak jatuh adalah tanbih yang tadi kita dengarkan. Tanbih itu memang nasihat seorang mursyid kepada para muridin. Ketika saya mendengar itu pula yang diucapkan oleh para mursyidin sepanjang abad. Kapanpun tanbih itu diperdengarkan, selalu masuk ke dalam hati, cocok dan serasi. Karena hakikat itu adalah satu, hakikat itu adalah tunggal. Sebagaimana wali juga tunggal. Karena wali bukanlah nama atau gelar dan sifat fisik yang berbilang, yang berjumlah banyak, tetapi wali adalah gelar dan nama bagi ketunggalan rohani. Karena roh adalah cahaya, dan cahaya tidak berbilang, tidak berdimensi. Dia tunggal setunggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama cahaya, maka dia dapat masuk ke ratusan tubuh di tempat yang berbeda, di zaman yang berbeda, atau sebaliknya, di tempat yang sama dan di zaman yang sama. Kita sering mengatakan sekarang wali mursyid tidak ada. Misalnya ada dalam satu tempat dulu ada wali mursyid, kemudian ya, dia menjadi legenda, tidak ada lagi yang jadi legend, tidak ada lagi yang seperti itu. Sehingga kita mengatakan sudah tidak ada lagi mursyid. Ya, di tempat itu, dari keluarga itu, karena bukan punya keluarga itu. Tetapi wali adalah sifatun min sifatillah, ismun min asma'illah. Yang mengingkari adanya wali di dunia ini, maka mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di tempat lain akan ada, di tubuh lain, dari keluarga lain. Selama Allah ada, maka wali akan ada sepanjang dunia ini ada. Karena hakikat yang menjelmakan kewilayahan, kekuatan penjagaan kepada umat, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita datang kepada tariqat, bukan datang kepada tubuh seseorang, tetapi datang kepada rohani yang ada di dalam tubuh orang itu. Mereka mengatakannya al-khususiyat, yang dibungkus oleh al-basyariyah, al-jasadiyah. Maka itu sebab kewalian itu tidak ada ciri fisiknya. Jangan mengira Bapak memberikan tanda seorang wali jika
sorbannya besar seperti yang saya pakai. Mungkin yang bersorban besar itu iblis, atau yang pakai jubah yang besar juga bukan. Boleh jadi dia hanya secara fisik pakai peci hitam saja, pakai jas, pakai dasi, pakai celana panjang, tidak ada di dalam masjid, adanya di tengah pasar, di tengah mall. Tapi dia menjadi wadah wilayatullah, wa huwa yatawalla salihin. Karena Allah lah yang menanggulangi, yang menjadikan kewilayahan Allah, kekuasaan Allah di dalam jiwanya bagi mereka orang-orang yang patut mendapatkan wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita senantiasa bahkan wajib mengikat percintaan mahabbah kepada mereka. Karena sebetulnya yang kita katakan mahabbah bukan hub, tetapi at-tahabbub. Berusaha menumbuhkan cinta, berusaha menumbuhkan cinta. Sebagaimana Al-Quran yang saya bacakan tadi, bahwa cinta itu kita selalu memberikan simbolnya adalah simbol sanubari, ya, berupa buah senobar. Sanubari itu berasal dari bahasa Arab. Ada buah yang kita kenal dalam bentuk apple lock, itu buah senobar. Jantung kita berbentuk buah senobar. Makanya dikatakan bahwa jantung kita jantung sanubari. Itu terjemahan letter luck dari bahasa Arab senobar, nama buah cemara yang berbentuk jantung. Maka jika cinta itu dilambangkan seperti love, sebuah senobar, kalau kita belah, apa isinya? Al-iman. Apa isinya? Al-ilm, al-fahm, al-taubah, al-sabr, al-ikhlas, al-ridha, al-zuhud, al-wara, al-af, wal-samah, wal-muraqabah, wal-yaqin. Sejumlah sifat-sifat mulia, itulah isi kandungan love, mahabbah. Itu sebab meskipun kita sebut atau meskipun datang dari sebuah cinta syahwat, bukan cinta hakiki, bukan cinta yang kita bicarakan di dalam dunia tasawuf. Yang namanya cinta tetap yang dituntut adalah faham, at-tafahum, pengertian, memaafkan, menyabari, menerima, meridhoi, mengerti, menghormati, menyayangi, meyakini, mempercayai, menjaga diri, dan lain sebagainya. Meridhoi. Jika tidak ada sifat-sifat itu, maka dikatakan cintanya palsu. Maka ketika kita tidak mempunyai cinta dan kita ingin menumbuhkannya, maka itu adalah at-tahabbub. Usaha kita untuk mendapatkan benih cinta, yaitu nur, cahaya
Al-imanu nurun, wal ilmu nurun, wal ikhlasu nurun, wat taubatu nurun, wa huwa al-anwar ar-rabbaniyah, cahaya ketuhanan, wan nurul muhammadi, dan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berfirman, innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Aku diutus untuk mendistribusikan benih-benih cinta, yaitu sifat al-akhlaq adalah sifat karakter, al-makarim yang karim, yang mulia. Sehingga apabila kita memiliki sifat-sifat mulia itu, timbullah penghormatan yang disebut cinta. Maka orang-orang yang mampu menghormati orang lain berarti dia memiliki kehormatan. Namun ketika orang itu miskin dari sifat-sifat mulia, sifat-sifat penghormatan, sifat-sifat terpuji, maka selalu tamak untuk minta dimuliakan dan minta dipuji, karena dia miskin dari sifat-sifat itu. Muslimin muslimat yang berbahagia, ketahuilah bahwa sebetulnya kita ini pangkat yang paling tinggi yang ingin kita capai adalah abdun, hamba, bukan gelar lain. Gelar baccalaureus, BI, BA, master, MA, doktor, profesor, apalagi itu memang dunia. Bahkan gelar kiai, anang guru, ajengan, apalagi tuan guru, syaikh, ustaz, itu pun gelar yang kita labelkan kepada fisik manusia di dunia ini, bukan gelar ruhani. Gelar ruhani, apapun gelar fisiknya, apa gelar rohaninya? As-sadiq. Apakah dia sidik, jujur kepada Allah, atau kadzib? Apakah dia mukhlis, mukhlas, muqarrabin, awliya, muttaqin, sabirin, syakirin, muhsinin? Itulah gelar yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Itulah gelar rohani. Al-awliya, was-siddiqin, wal-muqarrabin, was-salihin, was-sadiqin, was-sabirin, wal-muttaqin, wal-mukhlisin, wal-mukhlasin. Apapun gelar dunia, jika tidak ada gelar-gelar rohani itu, maka dia bukan ahlillah. Dia bukan ahlillah. Maka oleh karena itu, mereka ketika mendapatkan sifat-sifat mulia, sehingga itulah gelar-gelarnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebetulnya apa yang mereka terima? Ketika orang Allah anugerahkan akhlak mulia, sifat mulia, sebenarnya bobot apa yang dibebankan kepada makhluk itu? Apa yang dirasakan, yang tumbuh di dalam jiwanya, yang dia rasakan ketika Allah memberinya sifat-sifat mulia itu, akhlak? Apa? Azamatur Rabb, keagungan Allah. Semakin banyak Allah tanamkan akhlak di dalam jiwa manusia, semakin bobot keagungan Allah tertancap dalam hatinya. Itu yang membuat dia jadi hamba. Kita salat disuruh membayangkan keagungan Allah, tidak bisa, karena Allah tidak memberikan bobot azamatuhu, keagungannya, ke dalam jiwa kita, yaitu akhlak mulia, sifat mulia. Orang diberi harta
Sombong, Pak. Orang diberi ilmu, aku. Orang dianugerahkan dia beramal, beribadat, taat, banyak sembayangnya, banyak zikirnya, banyak puasanya, boleh jadi takabur. Anugerah Allah diberikan kepadanya bukan merasakan keagungan Allah, tetapi justru membuat dia merasa dia yang agung. Namun jika Allah berikan, tanamkan, campakkan, anugerahkan akhlak, sifat mulia ke dalam dada, jiwa seorang salikin, hilanglah dirinya fana, hamba, maka yang masuk menguasai ke dalam relung pikiran dan jiwanya azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu tidak ada jalan kita untuk mendapatkan sifat-sifat mulia itu. Sifat-sifat mulia bukan hanya menumbuhkan cinta, dan sifat-sifat mulia yang di dalam tarekat disebutnya maqamat ruhiyah. Kita baca dalam tasawuf, maqamat ruhiyah adalah taubat, sabar, syukur, ridha. Itulah masail ruhiyah. Itulah as-suluk ilallah. Kita jalan mendekat kepada Allah itu bukan dekat dalam arti jarak atau waktu. Orang yang tarekatnya lamaan deketan kepada Allah, bukan waktu. Orang yang jaraknya dekat dengan rumah mursyid itu dekat, bukan. Atau orang yang paling dekat dengan mursyid berarti paling dekat, tidak. Boleh jadi yang paling dekat dengan mursyid paling nifaq. Susah, Pak, untuk menerima khususiatul wilayah, ujiannya berat. Itu sebab mereka mengatakan al-qurbu hijab. Makin dekat, maka kedekatan akan menjadi penghalang untuk menerima madad dari Allah bin qalbil mursyid. Itu sebab kita senantiasa mesti bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat mulia ini itu juga yang melahirkan ma'rifah, syuhud. Karena sifat itu adalah cahaya yang menghapus zulumat, kegelapan, yang membuat tembus pandang bahwa segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat dia fana, dan itu yang membuat dia merasakan keagungan Allah. Itu juga ketika dia sholat, maka dia dapat khusyuk. Apa khusyuk itu dalam sholat? Al-khudu' wasyu'ur bi'azamatillah wat-tafahum au tafhim wal khawf wal roja wal haya. Khusyuk adalah nama bagi kumpulan situasi batin yang di dalamnya terdapat sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia ini jika menimbulkan 6 sifat ini namanya khusyuk. Hudur, dia merasa berada di hadapan Allah. Bukan pikiran, jiwa. Al-azamah, bobot keagungan Allah begitu melenyapkan dirinya, memanakan dirinya. Itu sebab para aulia mengaku ketika ibadah, dia mengatakan al-abid huwal ma'bud. Yang ibadah pun dia. Sakingku tidak mau melekatkan kepada dirinya, karena dia orang yang wasil, orang yang sampai kepada makrifat, pengetahuan bahwa ternyata kita tidak ada.
Lalu apa yang dibacanya dalam sholat? Dia mempunyai pemahaman yang mujmalah. Bahkan pemahaman ayat yang dibacanya, pemahaman batinnya lebih cepat daripada gelombang suara dalam membaca ayat itu. Itu sebab sering kita melihat seorang aulia sholatnya cepat. Kita ngikut cepatnya, ya, tetapi batinnya jauh tertinggal di belakang. Dan tumbuh rasa harap dan takut dan malu ketika dia melakukan sholat dan melakukan ibadah. Itulah namanya al-khusyuk. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk adalah tunduk. Akhlak itu, Pak, saya membuat ilustrasi seperti warna. Ada warna-warna dasar, ada warna, ya, ada nama sebuah warna yang sebenarnya kumpulan dari beberapa warna. Begitu juga akhlak. Maka yang kita perlu tanamkan warna-warna dasar dulu. Apabila kita memiliki warna dasar, makom yang asas, maka dalam momen apapun, dalam peristiwa apapun, maka dengan sendirinya susunan akhlak itu akan terus tampil dalam sikap, pikiran, tindakan kita dan membentuk sebuah akhlak baru. Dan itulah wilayatullah, penanganan Allah kepada manusia. Dan itulah inayah, pertolongan Allah kepada kita. Namun yang ingin saya katakan, mesinnya, pabriknya, yaitu thariqatus sufiyah, yaitu tarekat orang-orang sufi. Untuk semua yang kita bicarakan tadi, tidak kita dapatkan dengan membaca kitab, menghafal. Kita tidak dapatkan dengan melakukan amal apapun. Kita dapatkan dengan bersuhbah kepada guru dan membetulkan orientasi tujuan hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini, baik ibadah umum atau ibadah khusus, lakukan karena Allah. Hanya itu jalannya, tidak ada jalan yang lain. Karena tasawuf pada hakikatnya adalah kita ketika ditanya, kamu sedang bertasawuf, sedang apa sebetulnya? Karena kalau kita lihat prakteknya, zikir, puasa, berguru, ibadah, itu yang dilihat. Karena itu sesuai dengan syariat. Tapi sebenarnya hakikat di sini adalah sebenarnya tasawuf itu apa yang sedang kita lakukan? Sidqut tawajjuhil qalbi ilallah, membetulkan orientasi tujuan hati kita Allah. Itu sebab dikatakan oleh seorang sufi kabir, Sayyidi Syekh Al-Imam Ahmad Zarruq radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh. Beliau mengatakan, tasawwufu ahadin ala qadri sidqi tawajjuhihi ilallah. Tasawuf seseorang benar-benar bergantung kepada betulnya orientasi hatinya, tujuan hatinya ketika dia melakukan amal apapun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar itu kelurusan hatinya untuk Allah, sebesar itulah tasawufnya. Maka itu sebab kita dilatih untuk setia kepada mursyid. Sebetulnya bukan kepada jasadnya, tetapi kepada pembangunan rohani kita agar memiliki, ya, siratil mustaqim alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Muslimin muslimat yang berbahagia, pada permulaan majelis saya sedikit mencoret-coret materi yang ingin saya sampaikan.
Tetapi ketika saya mulai khutbah, mulai membuka ceramah, rupanya bukan itu yang ada dalam pikiran saya. Ya. Allah memberi yang lain. Berarti apa yang Allah beri itu yang paling tepat dan bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, karena sudah hampir jam 12, sebetulnya kalau tidak dibatasi ini, saya tahu para salikin dan apalagi orang TKN ya, kalau sudah kumpul begini, ada geledek, ada angin, ada hujan, tidak akan bergerak. Ya, saya selalu hadir ya, bersama jamaah Suryalaya, baik Suryalaya atau Surabaya atau Banten, mereka hadir TKN. Memang Masya Allah, mereka para muhibbin ya, kuat. Ketika maulid, hujan deras, angin kencang, tidak bergerak ya, padahal lututnya sudah banjir itu air, tapi tidak bergerak. Tapi sayang, saya dibatasi waktunya oleh airport ya. Insya Allah kita bertemu lagi, dan saya berterima kasih atas undangan ini. Salam mahabbah kepada ahli TKN Suryalaya, karena senantiasa TKN Suryalaya selalu ada di hati. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum